rusa. Ya, kok nangis gak takut. Ya, jadi babi rusa ini memang suka berlumpur ya, suka mandi lumpur. Oke, selanjutnya masih di sebelah kanan. Ada yang tahu satwa ini? Satwa endemik dari Sulawesi. Anoa, mana anoanya? Ini adalah kerbau terkecil di dunia ya. Oke, selanjutnya di sebelah kiri. Satwa kesukaan kita semua. Ada yang tahu? Buaya. Ini adalah buaya muara. Buaya adalah salah satu reptil terbesar di dunia ya. Panjangnya bisa sampai 6 meter. Nah, dia berenang karena merasa kedinginan. Selanjutnya kita akan bertemu gajah. Gajah merupakan mamalia terbesar di dunia. Dan yang kita punya adalah gajah Sumatera. Gajah. Ya, jadi gajah merupakan satwa herbivora ya, dan ini merupakan gajah Sumatera. Gajah asli Sumatera. Oke. Selanjutnya kita akan bertemu apa? Ada yang tahu sapi Bali? Nah, kita akan berjumpa dengan sapi Bali. Sapi Bali atau banteng. Ya, ini sapi Bali ya. Ya. Jadi yang kulitnya hitam itu yang jantan, yang kulitnya coklat itu yang betina. Dan kita juga bisa melihat ada rusa Jawa atau di Bali biasa disebut dengan menjangan. Ya, jadi kalau tanduk menjangan ini patah akan bisa kembali lagi karena seperti rambut kita terbuat dari keratin. Dan selanjutnya di sebelah kiri ada yang tahu satu apa ini? Tapir. Ada yang tahu tapir makannya apa? Iya, banyak yang bilang tapir makannya semut ya. Sebetulnya mereka pemakan segalanya. Bisa semut, bisa daun, bisa rumput, dan bisa juga ranting-ranting. Unik ya tapir ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat saudara kita, kerabat dekat kita. Lihat lagi makan. Ada orang hutan. Ya, nah. Saya katakan kerabat dekat kita karena secara genetik kita berbagi 96% genetik ya dengan orang hutan. Ada berapa? Masuk air ya kita. Lanjut di sebelah kanan. Ada yang bisa lihat ada satu apa itu? Lagi merenung. Iya, itu biasa kita sebut dengan owa. Owa. Ada yang pernah ke Jakarta sebelumnya? Ada yang pernah ke Jakarta? Ya, ini adalah penyelamat kota Jakarta ya, owa Jawa. Karena dia bekerja untuk menanam bibit yang sudah dia makan. Dan owa Jawa ini hewan yang paling setia ya. Jadi kalau pasangannya meninggal, dia tidak akan kawin dengan yang lainnya. Hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Selanjutnya hewan yang suka makan madu, ada yang tahu? Beruang madu. Lihat di atas sedang bermain. Ya. Beruang madu tidak hanya makan madu ya, dia juga makan segalanya. Dadah dulu ke beruang madu. Ya, jadi beruang madu bisa juga kita sebut dengan beruang matahari karena mereka memiliki tanda seperti matahari. Ya, owa Jawa memang suka bergelantungan ya, owa Jawa. Oke, selanjutnya kita akan melewati jembatan Getar. Bantu saya untuk say A together ya. Oke. 1, 2, dan 3. Go. Oke, terima kasih. Itu adalah tradisi kita untuk menakuti hewan yang ada di dalam. Hewan apa kira-kira yang ada di dalam sini ya? Kita memasuki hutan hujan Indonesia. Oh, ada harimau. Iya. Serem ya. Ini adalah
Seram. Ya, boleh ke sini. Boleh lihat. Jadi harimau merupakan keluarga dari kucing besar ya, bukan kucing yang rumahan. Kucing besar. Dia bisa makan lebih dari 6 kg daging per hari. Di sini punya kucing, adik-adiknya punya kucing. Ya, coba nanti dikasih daging ayam ya. Siapa tahu sebesar ini. Ya. Jadi di sini ada replika rumah gadang juga. Ini menandakan konflik dari harimau Sumatera dengan masyarakat Sumatera. Nah, ada yang tahu harimau tidurnya berapa jam? Harimau? Ya, harimau bisa tidur sampai 16 jam dan aktif berburu hanya di malam hari. Lagi A ya, 1, 2, 3. Oke, kita akan meninggalkan Indonesia sejenak ya. Kita memasuki India. Di depan ada pantunan dini. Bisa kita namaste bareng-bareng? Namaste. Kita memasuki India. Dan lihat di sebelah kiri dan kanan ada yang seperti rusa Jawa. Ada yang tahu namanya apa? Rusa tutul. Ya, karena dia mempunyai tutul putih ya. Sama seperti rusa Jawa. Ya. Jadi sama seperti rusa Jawa, jika tanduknya patah bisa tumbuh kembali. Dan hanya yang jantan yang punya tanduk ya. Selanjutnya ada yang nonton Masya and the Bear. Masya and the Bear. Kita akan bertemu dengan temannya siapa? Masya. Di sebelah kiri ada beruang hitam Himalaya. Ya, tapi dia tidak hidup di gunung ya, tidak hidup di atas gunung, dia hanya di daratan rendahnya. Sama seperti beruang madu, mereka juga menyukai madu. Dan bisa juga kita sebut sebagai beruang bulan karena di dadanya memiliki tanda seperti bulan sabit berwarna putih. Oke, kita tinggalkan dulu India ya, kita masuk ke Afrika. Ada kudanil. Ya, besar ya. Faktanya kudanil merupakan satwa terbesar ketiga, mamalia terbesar ketiga di dunia. Bisa bantu hitung ada berapa kudanil di sini? Ada berapa? Ada 1. Ada 3 ya. Nah, di sini kita ada family kudanil, ada keluarga kudanil. Ini bapaknya, dan di dalam air ada ibu dan anaknya. Ya, dan uniknya kudanil merupakan kerabat dekat dari paus. Ya, karena dia bisa menahan nafasnya di dalam air hingga 5 menit. Ya, dan itu sebagai bentuk perlindungan diri dari kulit sensitifnya. Jadi kulit kudanil itu sangat sensitif ya. Jadi kalau kelamaan kena sinar matahari akan pecah. Ya, kudanil sendiri merupakan satwa buas di Afrika. Selanjutnya, musuh dari Simba yang nakut-nakutin Simba nih di film Lion King. Ada hyena. Ada 4 jenis hyena di dunia dan ini yang terkecil. Hyena belang. Tahu nggak? Hyena ini satwa paling pintar loh dan paling rakus. Dia makan semua bagian tubuh dari hewan mangsanya, baik rumput, baik rambut, gigi, kuku, dan bagian-bagian yang tidak bisa dicerna oleh satwa lainnya. Oke, kita masuk ke padang savana Afrika. Lihat, ada satwa apa aja ya di sini. Dan di sini kebanyakan antelope ya. Berbeda dengan rusa. Kalau antelope, jika tanduknya patah tidak akan bisa tumbuh kembali. Dan yang di sebelah kiri ini adalah waterbuck. Ya, waterbuck. Mereka paling unik karena rambut di tubuhnya tidak bisa basah atau memiliki kelenjar minyak. Dan burung unta.
Burung unta merupakan burung terbesar di Afrika ya. Lalu bisa dadah. Ya, burung unta merupakan burung terbesar di Afrika dan di dunia. Beratnya bisa mencapai 150 kg dan besar telurnya itu 10 kali dari telur ayam. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bikin telur ceplok bisa buat berapa keluarga ya. Ini bukan zebra, ini yang membunuh papahnya Simba. Ini adalah wildebeest. Ya, wildebeest di sebelah kiri ya. Wildebeest. Dan bisa melihat sapi yang besar ini yang kayak sapi juga, yang kayak kerbau. Ya, yang tanduknya cuma satu. Dia namanya eland. Eland merupakan antelope terbesar di dunia. Ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau antelope jika tanduknya patah tidak bisa kembali lagi. Iya. Dan yang satu ini namanya Lechwe, antelope tercepat di dunia. Larinya bisa sampai 80 km per jam. Oke, kita dihadang sama gerbang besar nih. Ada apa ya di dalamnya? Yakin ya ada singa? Yakin? Kalau salah turun ya. Oke, mari kita lihat ada satu apa ya di sini. Oh, ada singa. Lihat, di sini ada kawanan singa atau sering kita sebut dengan pride. Ada yang tahu yang ini jantan atau betina? Jantan. Tahu dari mana? Kelihatan ya? Karena punya rambut ya, karena cuma yang jantan yang punya rambut. Ya. Jadi singa ini adalah salah satu yang bisa mengalahkan harimau dalam jam tidurnya. Jam tidur singa bisa mencapai 20 jam per hari. Dan tahu nggak mana yang lebih sering berburu, jantan atau yang betina? Yang betina ya, betina yang lebih aktif berburu. Tapi yang makan duluan tetap yang jantan. Ya, dalam grup singa biasanya dipimpin oleh satu jantan dan dengan 4 betina dalam satu kawanan. Enak banget ya jadi singa jantan ya, 1 dilawan 4. Dan singa di sini selalu kita beri ayam mentah 6 sampai 9 kg per hari. Oke, selanjutnya di sebelah kiri satwa yang sering kita injak-injak di jalan atau yang sering kita lindas. Ada zebra. Di sini kita ada gravy zebra, zebra terbesar di Afrika. Ini adalah sepasang zebra ya. Zebra. Oke, selanjutnya di sebelah kiri dulu ya. Unta. Satwa penghuni gurun. Unta. Ya, kita ada unta punuk 2 atau Bactrian camel. Unta Bactrian. Ada yang tahu apa sih yang di atasnya itu? Air, bukan air ya. Sebetulnya itu adalah lemak. Lemak untuk cadangan makanan mereka selama di gurun. Yang di sebelah kanan ada yang tahu itu apa? Ya, itu adalah watusi ya, sapi merah Afrika. Sapi ini sangat dimuliakan di Afrika, bahkan menjadi mas kawin. Nggak cuma 1, 5 paling enggak untuk mas kawin di Afrika. Dan tanduknya ini ada sirkulasi darahnya. Jadi kalau tanduknya patah, mereka akan mati karena di dalamnya ada aliran darah. Dan yang di sebelah kiri ada kambing gunung yang bisa melompat hingga 2 meter. Ya, ini kambing. Dan dia berada di atas sana untuk menghindari predatornya, singa dan leopard. Dan yang di sebelah kiri yang membantu Nemo untuk kabur, ada yang nonton Nemo? Ini adalah sahabat Nemo yang membantu Nemo kabur. Ada pelikan.
Iya, pelikan dalam kantung paruhnya bisa menyimpan air hingga 12 liter. Oke, kita akan melihat pemandangan savana. Ada rhino di depan. Ya, jadi rhino ini kita harus panggil Mr. Nelson dan Mrs. Hima ya, nggak mau mereka dipanggil bapak dan ibu. Kurang keren katanya. Ya, Mr. Nelson dan Mrs. Hima. Mereka merupakan badak bercula dua. Jadi culanya sudah kita kikir ya supaya tidak melukai satu sama lain. Dan ini merupakan mamalia terbesar kedua di dunia. Dan ini juga masih ada wildebeest sama. Dan di sebelah kiri, sebelah kanan ada Chapman zebra. Ini merupakan zebra terkecil di Afrika. Ya. Lihat di sebelah kanan ya, itu ada keluarga, ada baby Zola juga di sana. Yang kecil itu masih 10 bulan umurnya, namanya Zola. Ya. Oke, di sebelah kiri ada satwa tertinggi di dunia. Ada yang tahu? Berapa? Zebra. Jerapah ya, giraffe. Ya, ini namanya Singo, adalah jerapah pertama yang lahir di Bali Safari. Umurnya sudah 5 tahun. Oke, kita akan melewati jembatan getar lagi ya. Say out together, 1, 2, and 3. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada siapa nih? Ada singa dan ada juga Savolayan restoran kita. Di sini Anda bisa menikmati makan pagi, siang, sore, malam dengan ditemani singa-singa Afrika kita. Dan juga bisa berbagi dengan singa-singa. Oke, kita tinggalkan singanya ya karena lagi agresif. Oke, kita akan lewat jembatan getar lagi. Bantu saya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menemukan Apa tuh? versi kecil dari Kudaniel. Ada yang tahu? Babi. Bukan babi ya. Ini adalah Kudaniel kerdil. Di sini ada Pablo. Halo, kabar. Jadi Kudaniel kerdil ini 10 kali lebih kecil daripada Kudaniel yang tadi kita lihat. Oke, bisa dada-dada yang di kanan. Dada-dada. Oke, kita akan kembali ke Indonesia. Kita akan berjumpa lagi dengan gajah Sumatera. Gajah Sumatera makan sangat banyak ya, bisa sampai 200 kg per hari. Ya, dia makannya rumput. Dia bisa menghabiskan waktu 16 jam hanya untuk makan. Dan sayang sekali ya, gajah Sumatera sekarang terancam punah. Ya. Di sini kita punya 30 gajah Sumatera. Oke, jadi gajah merupakan satwa terakhir yang kita jumpai di safari journey kali ini. Ada yang mau kembali lagi ke dalam? Mau kembali lagi? Enggak ya, karena cuma bisa sekali aja. Oke, habis ini kita masih ada pertunjukan lainnya. Di jam 10.30 kita ada pertunjukan Animal Show, itu ragam satwa. Teman-teman bisa melihat pertunjukan dari ragam satwa kita. Ada orangutan, burung rangkong dan lain-lainnya. Ya, ini buaya. Ada yang tahu kenapa buayanya berendam? Mandi ya? Biar glowing. Iya, karena dia kedinginan, makanya dia masuk ke dalam air untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Lalu di 11.15 kita ada pertunjukan harimau. Nanti ada di panggung harimau. Selanjutnya di jam 11.45 kita ada pertunjukan gajah.
adik-adik bisa melihat gajah kita beraksi melakukan drama. Bisa dilihat berapa cerdas satwa kita di sini ya. Oke, sebelum meninggalkan tram ini tolong dicek lagi barang-barang bawaannya, jangan sampai tertinggal di dalam tram. Karena aturan saya kalau barangnya tertinggal di dalam tram menjadi hak milik saya ya. Jadi bisa dicek lagi barang-barangnya. Bapak ibunya, anak-anaknya, pasangannya juga dicek lagi, jangan lupa dibawa keluar dari tram ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bentar ya, satu-satu. Turun. Suka satu apa? Aja sama kami. Nanti di sini bisa lihat leopard. Citanya nggak ada ya? Dulu kan ada cita. Citanya di sini. Di sini Ya, leopardnya ada. Jiraf ada? Nanti bisa lihat. Ya.